Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video dari Gus Hasan yang menanggapi pernyataan dari channel Zaini atau yang biasa disebut sebagai Gus Zaini. Sebelum saya panjang lebar menanggapi video tersebut, kita saksikan dulu videonya ya. Artinya apa di situ? 69 kitab semuanya itu merujuk kepada Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi dari 70 itu ya, 69 kitab itu semuanya merujuk kepada Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Sekali lagi ya. Nah, ini cukup dijawab dengan satu kaidah. La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Ya. Janganlah berhujjah dengan berbagai macam sumber literasi kitab-kitab nasab ya, apabila semua sumber-sumber nasab itu merujuk kepada satu sumber, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dalam konteks nasabnya Ba'alawi yang dibacakan oleh channel Zaini yang merujuk kepada kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyyin. Di dalam video tersebut kalau kita lihat ya, ini membahas tentang masalah ilmu ya teman-teman. Jangan berfaham atau mengatakan ini pro ini tidak pro pada ini, jangan. Ilmu biarlah berbicara pada ruangnya. Don atau fanatisme atau ta'assub berbicara di ruangnya itu gak apa-apa, masing-masing ada ruangnya. Di dalam video tersebut Gus Hasan ini menyatakan begini, narasi dari Gus Zaini yang mengatakan bahwasanya nasabnya si A lah, gampangnya begitu, itu diisbat, anggap kita pakai bahasa yang gampangnya, diisbat oleh 70 kitab begitu. Kemudian sama Gus Hasan begini, kitab-kitab yang disebutkan oleh Gus Zaini itu semuanya itu merujuk pada satu sumber, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kalau begitu maka tidak bisa disebut mengisbat nasabnya si A ini diisbat oleh banyak kitab, tidak boleh kalau begitu. Kenapa? Karena beliau ini mempunyai satu kaidah atau beliau membantah dengan satu kaidah, yaitu la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Jadi tidak disebut sebagai banyak sumbernya atau referensinya itu banyak atau yang mengisbat itu banyak kalau semua kitab itu dinukil dari satu sumber begitu. Jadi begini, kalau si A ini misalnya diisbat, misalnya contoh si A diisbat oleh banyak kitab, oleh 100 kitab, oleh 200 kitab. Ternyata ketika diteliti 200 kitab ini yang mengisbat nasabnya si A atau si B ini ternyata diambil rujukannya pada satu kitab, misalnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Maka nggak bisa 100 kitab ini menjadi hujah menetapkan nasabnya si A atau si B, karena diambil dari aslin wahid, satu sumber begitu. Ini adalah kaidah yang ada di ilmu nasab begitu. Jadi kalau sumbernya banyak atau meskipun sumbernya banyak, kalau diambil dari satu referensi atau kitab, maka tidak disebut sebagai banyak referensi, tidak begitu. Itu katanya Gus Hasan. Saya sebenarnya pengen harapan saya Gus Zaini menjawab pernyataan ini. Kenapa kok saya pengen beliau menjawab? Ya bagus menurut saya sih. Bagusnya begini, karena kalau para ahli ilmu ini berbicara itu bukan cacian dan makian yang muncul, tapi adalah referensi dan narasi ilmiah. Kadang ada sebagian teman-teman YouTuber itu ketika menyanggah, mengerot, menanggapi atau mereaction misalnya pendapat seorang ulama ini atau YouTuber yang lainnya, itu bukan pakai data, bukan pakai referensi, tapi malah misalnya merendahkan, mencela, itu sebenarnya kurang bagus. Kalau orang ahli ilmu itu atau seorang yang menyatakan sebagai ahli ilmu itu, ia tampakkan dirinya itu ketika dia menyanggah, mereaction seorang itu ya dengan ilmunya, bukan malah merendahkan orang itu. Itu menunjukkan bahwasanya hakikatnya atau dia sebenarnya ilmunya itu kurang begitu. Karena begini, kalau kita merujuk di dalam salah satu ayat Al-Quran itu kan ada bahasa begini, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dikatakan begini, man ihtaja minhum ila munadharah wa jidalin
faliyakun biwajhil hasani birifqin walinin wa husni khitabin. Jadi saya menggambarkan begini. Jadi kalau misalnya beliau nanti para ahli ilmu ini berdiskusi, tentu beliau akan istilahnya itu tahu terhadap koridor-koridor yang mana yang harus diucapkan, mana yang tidak begitu. Jadi jadinya nanti bukan saling caci maki, tapi saling berikan narasi, ibarat, dalil, dan itu menjadi tambahan referensi bagi seperti kita orang-orang yang kurang terhadap ilmu begitu. Tapi kalau orang-orang itu bukan orang yang berilmu, yang saling mari aksan, ya bukan ilmu yang kita dapat, malah tontonan yang saling membuli, saling merendahkan di antara keduanya begitu. Karena juga begini, disebutkan kenapa kok billati hiya ahsan, karena Allah Ta'ala ini mengatakan atau menyuruh Nabi Musa ini dengan Nabi Musa dan Harun itu mengatakan kan begini, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi berkatalah, bahasa kita ini, diskusilah dengan baik. Kalau bahasa kita ya, artikan dengan bahasa kita, diskusilah dengan baik, bok menowo lawan kita itu istilahnya itu mau nerima dengan hujah kita gitu. Tapi prinsipnya begini, prinsip berdiskusi itu kata sebagian para ulama begini, ketika kita berangkat diskusi itu jangan mengatakan kita paling benar, tapi begini, kita ini bisa mungkin salah, bisa mungkin benar begitu. Nanti biar begini ujung-ujungnya, kalau memang kita yang benar, ya kita yang harus diterima oleh mereka. Tapi kalau mereka yang benar, kita harus menerima hujahnya mereka. Itu yang bagus begitu dari thariqah mujadalah begitu. Nah, thariqah mujadalah ini kan sebenarnya sudah banyak tidak dianut oleh teman-teman. Pokoknya pengennya ketika buat video banyak ditonton. Pengennya pokoknya kita buat video banyak yang ini dan itu begitu. Itu kurang bagus. Karena sebenarnya pada tujuannya munadharah atau tujuannya kita di dalam mereaksi seorang itu bukan saya paling hebat, dia tidak di bawah saya, bukan, tapi adalah tujuannya ilharul haq. Ilharul haq itu adalah menampakkan, atau bahasanya itu kita mencari mana yang benar begitu. Itu namanya diskusi yang benar. Saya kira kalau harapan saya ini terjawab atau oleh beliau memang dipenuhi oleh Ghazali, itu sangat bagus, menjadi ilmu bagi kita semua, bagi kita yang memang sangat butuh terhadap pengetahuan, karena kita ini bukan manusia sempurna yang segalanya tahu begitu. Ketika diskusi ini dengan Gus Hasan nanti saling saut-mesaut di YouTube itu ya, kan saya lihat Ghazali ini pernah masuk di channel TokToknya saya, bukan pernah masuk ya, pernah lewat begitu ya. Saya ajak beliau untuk naik ke channel TokTok saya, beliau gak mau, karena katanya beliau itu bernarasi di TokTok itu tidak teratur begitu, kata beliau. Ya gak apa-apa ya, beliau itu ijtihadnya beliau, atau memang sikap itu yang diambil oleh beliau itu gak apa-apa, kita hormati ya, karena kita sebagai manusia sosial ya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau yang kami ulas dari videonya Gus Hasan yang mereaksikan videonya Gus Zaini itu. Dari kami kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.